Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bu Sifa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Bu Sifa terus-menerus deh nggak pernah capek untuk memotivasi kalian semua. Meskipun kita belajar di rumah, tidak lupa kita terus-terus semangat menuntut ilmu karena kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keberkahan menyertai kita semua. Amin. Baik, sebelum kita masuk materi, langsung saja nih ya. Bu Sifa ingin membahas soal-soal di minggu lalu agar kalian itu paham mengenai soal ini dan materi yang berkaitan dengan minggu lalu. Oke, kita bahas dulu nih. Kalau ketemu soal macam ini, itu berarti Bu Sifa lagi melatih kalian untuk dapat mengerjakan soal SBMPTN nanti. Karena bentuk soal SBMPTN nanti salah satunya seperti ini. Ada kaitan atau tidak dan sebagainya. Kita lihat dulu syarat-syaratnya. Jika pertama nih ya, jawaban itu A apabila kedua pernyataan itu benar, lalu dan keduanya itu mempunyai hubungan sebab akibat. Dan jawaban itu B jika kedua pernyataan itu benar tapi nggak punya hubungan sebab akibat. Jawaban itu C jika pernyataan pertama benar sedangkan pernyataan kedua itu salah. Dan jawaban itu D jika pernyataan pertama salah sedangkan pernyataan kedua itu benar. Dan jawaban itu E jika kedua pernyataan tersebut salah. Baik, kita lihat di soal yuk, langsung yuk. Pertama, pernyataan pertama. Sosialisasi sekunder lebih penting daripada sosialisasi primer. Apakah jawabannya benar di pernyataan pertama? Pernyataan ini benar atau salah? Iya, ini jawabannya, pernyataan satu ini adalah salah. Karena sosialisasi primer lah yang lebih penting pada perkembangan kepribadian individu, pada sikap atau tindakan si individu. Seperti yang sudah kita ketahui, sosialisasi primer itu adalah sosialisasi di mana awal pertama kali terbentuknya proses kepribadian si individu, atau pertama kali yang dirasakan oleh individu karena terjadinya di dalam keluarga. Sedangkan sosialisasi sekunder itu adalah bentuk sosialisasi yang terjadi di luar keluarga. Jadi bagaimanapun itu sosialisasi primer itu merupakan sesuatu yang penting, lebih penting dibandingkan sosialisasi sekunder. Gitu ya. Itu berarti pernyataan yang pertama salah. Jadi ada kemungkinan nih jawabannya kalau nggak D, E ya. Jadi A, B, C itu lewat, bukan jawabannya. Pernyataan yang kedua, ada sosialisasi partisipatoris, merupakan suatu bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peran yang baru. Oke, jawaban pernyataan yang kedua ini benar atau salah? Pak, ayo apa jawabannya? Iya, pernyataan yang kedua ini adalah salah. Kenapa? Karena sosialisasi partisipatoris itu bukan bentuk sosialisasi ya. Jadi pernyataan yang kedua itu salah. Kalau kedua pernyataannya salah dan salah, oke, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, berarti jawabannya apa? Jawabannya E. Iya. Oke, jawab ya. Sekarang, pertanyaan yang kedua. Ini kayak biasa aja, kayak sering kalian temui, yaitu soal pilihan ganda. Nanti juga soal SBMPTN tidak harus soal seperti ini. Tapi soalnya pun bisa juga pilihan ganda. Oke, kita baca soalnya. Karena berkelakuan baik dan berprestasi, Andi mendapatkan hadiah dari kedua orang tuanya. Dari kasus tersebut, Andi telah mengalami pola sosialisasi apa, nak? Jawabannya apa yang benar? Jawabannya E, partisipatoris. Yang kita ketahui bersama,
Pola sosialisasi partisipatoris itu lebih menekankan pada komunikasi dua arah, orang tua yang tidak selalu menekan anak untuk menuruti apa perkataannya, tapi sebaliknya untuk dapat mengajari anak dengan baik dengan cara bahagia karena membentuk hati, yaitu melalui salah satunya untuk memberikan hadiah kepada anak apabila anak tersebut berkelakuan baik. Jawabannya itu E. Iya, jawabannya E. Baik, kita sudah bahas 2 soal ini di minggu lalu. Semoga kalian memahaminya dengan baik dari pembahasan soal ini. Langsung saja kita masuk ke materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tahapan sosialisasi. Ini kita menuju ke tahapan sosialisasi. Tahapan sosialisasi yang akan saya jelaskan itu menurut George Herbert Mead. Oke, ini merupakan salah satu tokoh sosiologi. Menurut George Herbert Mead itu tahapan sosialisasi itu ada 3. Yang pertama play stage, kedua game stage, yang ketiga generalis other. Maksud dari tahapan sosialisasi ini yaitu saya kasih gambaran kayak individu dalam proses belajar itu pasti ada tahapannya. Dari dia usia baru dilahirkan hingga dia besar. Saya kasih umpama, tidak mungkin anak balita diajarkan membuang sampah pada tempatnya. Secara undang-undangnya atau secara nilai dan normanya, apa sanksinya? Beda. Maksud dalam arti ada kapasitas masing-masing pertahapannya gitu ya. Atau misalkan anak balita disuruh untuk mengerti kondisi rumah yang sedang tidak ada uang. Jadi nggak masalah kalau tidak makan seharian. Tidak bisa kita ajarkan hal demikian, tidak bisa kita lakukan proses belajar demikian kepada anak yang balita tadi. Jadi dalam arti kita perlu mengetahui nih proses belajar itu ternyata ada tahapan-tahapannya. Dalam tahapan sosialisasi ini kita tidak bisa mengukur seseorang itu proses belajarnya berdasarkan usianya. Misalkan, play stage itu terjadi dari si anak umur 1 tahun hingga 5 tahun gitu ya. Terus game stage terjadi dari anak umur 6 tahun sampai 15 tahun misalkan. Terus generalis other bisa terjadi pada anak yang usia 18 tahun sampai seterusnya. Tidak, itu tidak bisa dilakukan dengan mengukur usia ya. Tahapan sosialisasi tidak memandang usia di sini. Kita hanya melihat ciri-cirinya nih. Kita hanya melihat pemahaman tahapan ini berdasarkan masing-masing bagiannya. Pertama, tahap meniru atau play stage. Play stage ini, tahap meniru di sini, seorang individu atau di sini seorang anak belajar beberapa peran yang dilihat dari lingkungan sekitarnya. Berarti di sini si anak ini sudah mulai meniru peran yang dijalankan orang lain. Oke, ingat ya. Di sini tahap ini anak mulai meniru. Tapi dia itu belum mengerti apa yang dia tiru. Oke. Dia belum mengerti apa yang sedang dia tiru. Contoh, ada anak ikut main polisi-polisian. Dia belum mengerti apa sih itu polisi, ngapain aja tugasnya. Terus kalau polisi itu pakaian seragamnya kenapa
kayak gini sih gitu. Dia belum mengerti itu semua, dia hanya tok meniru saja. Oke? Dia hanya meniru saja. Terus kenapa sih polisi tugasnya menangkap penjahat kalau di sini contohnya? Dia belum mengerti itu. Dia hanya di sini tahapnya meniru saja. Apa yang dia lihat dia tiru. Oke? Makanya ketika pada proses ini tentunya peran keluarga sangat penting. Oke, di sini bentuk sosialisasi primer berperan sekali bagi si individu pada tahap ini. Ketika dia dapat keluarga dengan mencontohkan hal-hal yang baik, maka individu pun akan berkembang menjadi anak yang baik. Begitu pula sebaliknya. Oke, maka yang sudah saya bahas sebelumnya, sosialisasi primer itu sangat penting bagi perkembangan si individu. Entah itu kepribadian, sikap, pola pikir tentunya berpengaruh juga. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Oh ya, berarti kalau di tahap meniru atau play stage ini, si anak masih berada di dalam lingkungan keluarga ya, masih berada di dalam lingkungan keluarga. Oke. Lanjut ya. Dan juga sebenarnya pertama bisa saya katakan ini anak terutama di lingkungan keluarga. Bisa juga anak ini sudah main ke tahap bermain, mulai mengenal teman, tapi tidak luas ya. Berarti koreksi saya, bukan hanya di lingkungan keluarga saja, tapi sudah mulai punya teman juga. Teman bermain sekitar rumah saja, tapi ingat ya, sekitar rumah saja. Tapi tentu yang berperan besar itu adalah di si keluarga, meskipun dia punya teman di sekitar rumah. Meskipun dia punya teman di sekitar rumah, di dalam tahap ini keluarga yang paling berperan besar dalam membentuk si individu ini sehingga tahapan ini menirunya itu baik gitu ya. Lanjut, ada tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini anak tuh udah mulai kan namanya game permainan ya. Jadi anak itu di sini sikatnya tuh mulai bermain ya. Bermain dengan orang sekitar gitu ya. Anak mulai bermain dengan orang sekitar tuh teman sekitar. Tapi dalam permainannya ini si anak sudah mulai mengerti aturan bermain. Si anak sudah mulai mengerti peran yang dia punya itu harus ngapain gitu ya. Si anak itu mulai mengerti jaringan dalam arti relasi dengan teman sekitar itu apa gitu ya. Terus mulai beradaptasi. Anak ini berarti dengan demikian mulai beradaptasi dengan lingkungan di luar keluarganya. Gitu ya. Berarti di sini di proses kedua anak sudah mulai mengetahui keberadaan orang lain juga. Terus anak mulai berpartisipasi tentunya dalam tahap game stage ini. Di tahap ini pun sudah mulai meninggalkan tiru-meniru gitu ya. Sudah mulai meninggalkan meniru gerakan, meniru bermain seperti yang tahap sebelumnya. Kayak ikut main dokter-dokteran sudah mulai meninggalkan itu. Berarti dalam arti di tahap ini si anak udah mulai bertindak sesuai dengan peran yang ada di lingkungannya, yang ada di lingkungan bermainnya. Tuh. Saya kasih contoh di sini kayak si anak yang bermain sepak bola, gitu ya. Anak yang bermain sepak bola ini di sini berarti dia sudah mengenal lingkungan sekitar dalam arti teman-teman bermainnya. Ada wasit di situ. Dia sudah mulai mengerti wasit tugasnya apa dan dia posisinya di mana. Misalkan kalau posisi dia di kiper, oh berarti tugas saya menangkap bola, maksudnya mengendalikan bola agar tidak masuk ke dalam gawang saya gitu ya. Kalau dia itu berada di posisi penyerang, berarti tugas dia ngegolin bola ke gawang lawan gitu ya.
Itu di tahap game stage. Si anak ini mulai tahu posisi dia itu tugasnya ngapain dan posisi temennya ngapain. Dia akan marah kepada temennya jika temennya tidak berjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Gitu ya, itu di tahap siap bertindak, game stage gitu. Oke. Lalu di sini kita ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalis order. Saya singkatnya dalam tahapan ini yaitu tahapan anak atau individu dewasa gitu. Orang mulai dewasa, anak individu ini berada di tahap orang dewasa. Kita sudah bisa tahu lah ya, orang dewasa itu ngapain aja. Kalau tadi di tahap bertindak sudah tahu aturan, kalau di generalis order ini sudah lebih sempurna tahu aturannya. Dalam arti lebih sempurna, dia itu nggak usah diberitahu lagi aturan itu, dia akan memahaminya dan dengan sendiri yang melaksanakan aturan itu sendiri. Kalau di game ses berarti ada dong Bu, diinget-ingetin terus. Iya tentu. Kalau orang mulai bertindak kayak, saya kasih contoh ya, anak remaja. Anak remaja sering hilaf, dikasih tahu lagi. Beda dengan orang dewasa, nggak usah dikasih tahu, dia udah ngelakuin hal yang sesuai dengan aturannya. Oke, paham ya maksud saya di sini ya? Bu Siva, berarti saya bisa dong Bu memahami kalau tahap generalis game stage itu tahap anak remaja. Bisa, tapi ingat tidak bisa kita capai atau mengaitkan dengan umur dia. Kenapa? Kita lihat di generalis order ini. Oke, tahap ini merupakan tahap seseorang mulai dewasa, ya tadi saya bilang, dan mulai memposisikan dirinya dengan baik, lebih sempurna lagi dalam kehidupan masyarakat luar. Dia mulai memahami peran orang, dia mulai memahami emosional orang, dia mulai memahami toleransi, gitu ya, mulai menahan ego, gitu ya. Pada tahap ini nilai dan norma sudah membentuk kepribadian anak tentu ya, sehingga mulai paham akan konsekuensi sebagai warga masyarakat. Nah, di generalis order ini saya kasih contoh seperti ada anak SMP setiap pulang sekolah itu harus bekerja sebagai loper koran. Karena dia mengerti bahwa dia harus membantu orang tuanya dalam perekonomian, karena kebetulan ayahnya sudah meninggal, ibunya sedang sakit gitu ya. Meskipun dia baru SMP, yang tadi saya katakan, kalau tahap anak ini kayaknya masih remaja nih, tapi dengan pemahamannya dia anak ini udah ngerti ya, orang tuanya susah, ibunya mesti dibantu, maka dia menjual koran, nanti uangnya digunakan untuk berobat ibunya atau makan. Dari tahap itu dia masuk ke tahap generalis order, meskipun kondisi dia atau seumuran dia itu masuknya ke game stage harusnya. Tapi dengan pemahamannya dia, dengan dia mulai mengerti kondisi sekitar yang sangat paham peran dia dan peran orang lain di sekitarnya dia, itu dia masuk ke tahap generalis order ini. Makanya saya bilang tadi, tidak bisa tahapan ini diukur dengan umur. Karena ada orang dewasa yang masih belum, orang yang sudah tua umurnya tapi belum dewasa. Ada yang masih kecil umurnya dan harusnya masuk ke tahap game stage, sudah masuk ke tahap generalis order. Gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan sosialisasi. Kalau dari tahap game stage sampai di generalis order, itu sudah mulai masuk deh tuh, sudah mulai berkontribusi sosialisasi sekundernya atau media sosial selain keluarga lah ya. Teman bermain itu mulai berkontribusi di dalam tahapan ini, mulai membentuk sikap si anak ini gitu ya. Tapi tetap dasar yang paling utama itu adalah keluarga di tahap play stage. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahaminya. Untuk lebih mudah memahami, kalian bisa absen, dan di absen itu ada soal-soal. Nanti minggu depan saya bahas soal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.